Lah nek kowe misale gak PNS, gak pegawai negeri terus gak sibuk, ya sibuk ngono mbek taat. Angger taat iku wis dadekno super kesibukan. Umpama ra pegawai negeri ra kerjane pabrik, sampean rokokan kalau gitu lho aja. Ya sibukno mbek taat. Ngesai tafsir Jalalain tah kitab pemuni. Apa nih kan? Nasaibul ibad disai diwale disai. Entah takoki pikiran kan kok amen nunak-nunuk ngesai. Lah mboten ngantor Gusti. Sibuk Gusti ambek taat to. Enggak swarga dhewe napa? Wa inna minasuhli yakfi qata'atu napa? Syukhla. Mulane fata'atu wa ta'ala mungko taat ning Allah taala iku azmul ashghali, api-api itu gede-gedene kesibukan. Ana kita takoki kerja apa kan? Sibuk apa? Taat. Taat apa kan? Nyabari keadaan. Oh, iku ya taat kelas tinggi yo. Wa tawaso bil haqqi wa tawaso bis sabr. Kodang sabar itu disebut surat wal asri. Innal insana mesti lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawaso bil haqqi. Oh, jadi makome wis kelas tinggi. Jadi sibuk napa? Oh, mulai saiki aja geman muni nganggur ya, ora apa? Sibuk taat-taate apa nyabari keadaan. Fata'atu wa ta'ala mengko te wa ta'ala taat ning Allah taala iku azamul ashghali iku gede-gedene kesibukan. Jadi sibuk ora kok ngurusi demo tok iku ora nertibno demo tok. Iku sibuk terberat iku ya taat apa? Taat. Lah taat terberat itu nyabari keadaan. Wah, betul. Taat syukur gampang, wong di dhuwit muni alhamdulillah gampang. Nyabari keadaan diamuk bojo dateng mompreng sabar. Oh hebat, you know? Oh hebat. Wa inna minal ibrati lan iku setengah saking gawe tembung. Ail idho ditegese gawe tembung utawa gawe mau idho, gawe nasihat. Yakfi cukup ka ing sira. Nak kowe kepengin tok teladan, idho lu teladan. Teladan sing iso diredaksekno kanggo wong liya. Napa wae teladan. Yakfi cukup kaing sira wa al-mautu kematian cukup ibrotan apane dadi napa teladan. Nak kowe kepengin piye teladan itu ndelok mati, sing sugih yo mati, sing jabat yo mati, sing menang pilkada yo mati, sing kalah mati, sing kere yo mati, kok nak mati sing sugih dipendem, sing melarat yo napa dipendem wis padha wae jare roken. Wong sugih pendem, wong melarat padha wae, tapi kowe ora usah kesusu dipendem. Padha-padha dipendem terus kesusu ya ora usah. Nah karena caranya gini, sampean tak warai la ala katardo. Jadi istrinya kula sukani mukadimah, saya tadi datang tuh pokoknya kula wau mun sukani mukadimah. Kemungkinan ngaji di sini itu saya minta tambah berai, karena saya itu kalau tiap bulan. Yang jelas sekarang kan berai mulut poso rezeki. Mungkin kalau minta 2 lagi, tapi entah saya nanti milih apa. Jelasnya ketemu sama sering pusing. Nomor 2, kalau tidak sering, tidak penting, gak usah sowan. Ngel-ngelo kula mun njenengan sanggep mawon kula nak ning omah milik keluarga. Nama milik napa? Keluarga. Apalagi saya punya pondok ngajar di sarang. Santri kadang lucu niat takzim kiai ini malah sowan. Sowan ganggu. Kok nak mantur ning kula sering teng pandangan teng Kragen. Gus badhe sowan jenengan. Ana apa badhe takut hukum ning kene ae. Agak sopan, ora sopan nak ning omah ganggu. Akhirnya mek ngadeg-ngadeg ning trotoar ngeten Gus wonten masalah ngene tak jawab. Gak apa-apa, ora apa-apa malah sowan malah apa-apa. Repot. Lho kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang kula ngurus sadalem jarang. Memang itu memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Sampeyan tak warai la Allah kalau potar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kula dadi kiai, misalnya jari wong ya kula kiai wong alim. Jelas nak ngalime ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalime jelas. Tapi nak kiai rapati. Nah, kan kiai tapi ra ngalim. Nah, kula nak darane wong alim malah muni ya jelas. Nak kiai rapati ya, kula rapati nurut tapi aturan masyarakat rapati napa. Nah, sampean kiai tapi ora napa ngalim. Ya beda. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean di mana. Cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara artine dongo piye paham aku.
Lho boten iki nyata, sampe rasa tersinggung napa barang-barang napa nyata. Nah, kalau sering ditakoki kiai-kiai masalah resepnya apa jenenge? Kok jenengan ra tau susah dal kita ra tau wiridan ra tau muhasisib. Resepnya ilmu itu gini kata Hikam. Ulama yang kayak Hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alaika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang buat 40, bayangkan urip kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayangkan selawe tahun meneh. Sehingga nganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mohal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat paham. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak ABG pacaran. Nak wong iso omah yo nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya dhewe-dhewe. Itu kan urusan masing-masing. ya itu kan urusan masing. Moe wakisabu ala wong ngono ora ana sing romo wakisabu ala. Ngrombongan wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wawahu napa alam. Sing roh pangeran piyam. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wawahu napa ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran to mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik. Sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetep wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lu saya itu pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau. Itu kalau santri saya bilang, Gus kok tidak punya beras nih? Lagi apa yakin nak sesuk urip paling. Kowe buta mangan sesuk, anak sesuk ijek napa? Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang Hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Lah kalau saya enggak. Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong, di santri mau sitok Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya ya sudah gitu. Orang bayangno santri sing kelambinan takwa khusyuk salam tempel demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salah. Bayangno bojoku wis maca, gawekno kopi, bukakno lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bayangno bojoku nyuambut, digawekno kopi, digodhogno banyu hangat teman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten, sebayangno kaya Jogja bojoku cek utuh Islam, nak salat 5 bulan ya sudah gitu saja. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya ya melek, terus ya sudah nak sholat demadem nopo, mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa, betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Ndak ya Rasulullah, ya idzan asumu kalau itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul ora digekno kopi wong wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi ndak pernah sampean mendekati sunnah napa? Rasul.
Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai yang sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi Mas. Gus resep apa kae. Ini kula resep era dekarep. Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang sing ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sampai itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora waridokum. Yang tak gulai ridane pengiran, ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk be Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nak ninggalan apa? Ninggalan ibu milih pengiran. Misalnya mati ninggalan ya paling aku mau ngapain nih suara. Paling uang nangis gue kegiatan. Bukan apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, diluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi di zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam liyakillah ma tafrahu bi. Mesti yakinlah ma tahzanu bi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecewa. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula nu kok ijek iman, ya nggak kayak orang awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya gak semeneng dadi kupeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ya ora susah, miskola darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap layak duru walayan. Ini harus jelas.